Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 4 Bioinformatika kelas A. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin berdiskusi membahas tentang penggunaan aplikasi BioEdit dan juga DNA Start. Di sini ada rekan-rekan saya, ada 3 orang, yaitu Denny Bendrianis, ada Aprilia Casanova, dan juga ada Safira Giovanna. Nah, mungkin pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang aplikasi BioEdit gitu. Mungkin disilakan kepada rekan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah, mungkin pembahasan kita yang pertama itu DNA BioEdit. Pembahasan kita pertama itu penggunaan aplikasi BioEdit. Mungkin akan disampaikan sendiri oleh Aprilia Casanova. Baik, terima kasih Rodi. Yang pertama itu ada aplikasi BioEdit. Nah, di aplikasi BioEdit ini, cara penggunaannya pertama, kita sudah dikasih file yang berisi sekuennya. Nah, di sini kita coba yang form-nya dulu ya. Saat diklik, filenya tersebut akan langsung tersambung ke aplikasi yang BioEdit tadi. Nah, di sini inilah sekuennya. Kita perbesar, ini merenggangkan jarak antara N-nya atau huruf-huruf yang ada di itu. Kemudian ini melihat secara tinggi atau ininya. Oke. Nah, di sini yang pertama ini ada NN. Nah, N ini kenapa jadi dia ada N? Itu artinya sekuen ini tidak terbaca sepenuhnya gitu. Nah, jadi yang aplikasi ini tidak membaca dari sekuen ini. Nah, data ini yang seperti di sini, coba kita zoom sebentar. Kita zoom lagi, memperjelas. Nah, di sini ada yang data yang berlimpitan seperti ini kan. Ini artinya datanya itu tidak bagus karena peak-nya antara peak satu dengan peak yang lain itu berdempetan. Jadi data tersebut kurang bagus untuk dibaca. Selanjutnya, bagaimana sih data yang bagus gitu kan? Untuk data yang bagus itu seperti ini. Peak antara satu peak ini dengan yang lainnya tuh jaraknya itu cukup jauh, jadi bisa terbaca dengan jelas kalau ini adalah yang A, terus yang ini ada yang C, dan ini adalah timinnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sekuen ini. Oke. Tunggu sebentar. Nah, selanjutnya ini kita melihat mengecek apakah sekuen ini sama dengan yang ada gitu. Nah, caranya kita klik edit, terus kita copy pasta format yang ini. Setelah itu kita buka di halaman pencarian kita atau Google kita, itu ada namanya BLAST. Nah, BLAST yang dari NCBI. Kita klik. Nah, di sini, karena dia nukleotida tadi kan, kita klik yang nukleotidanya. Nah, dari sini, yang tadi sudah kita copy tadi, kita masukkan di sini, nomor akses ini. Yang enter action ini. Kita copy tadi, kita paste. Nah, ini dia data yang tadi kita copy dari BioEdit tadi. Nah, di sini ada yang ada yang NN ini, kita hapus. Kita delete. Kenapa dihapus?
yang NN itu bisa dihapus saat di ujungnya, bukan di tengah ya teman-teman. Kita yang dihapusnya ada yang di ujung gitu. Nah ini udah pas kan semuanya. Terus kita ke bawah, kita klik algoritma parameternya. Yang max target square-nya itu kita buat 100 ya. Oke, terus blast. Nah, di sini kita tunggu. Oke, nah ini data-data yang terkait dengan sequence yang kita cari tadi. Nah, sequence yang kita cari ini 98% mendekati untuk limnonectes ini, kuhlil ini. Datanya mendekati ini. Berarti bisa dibilang ini merupakan data dari atau sequence dari limnonectes kuhlil ini. Oke, selanjutnya coba kita cari dari data yang satu lagi diberikan. Oke, data yang satu lagi, itu ada yang CBRF-nya. Kita buka. Nah, ini merupakan data yang kedua. Sama seperti tadi, yang di ujung-ujungnya ini, kenapa tidak NN? Karena dari sistemnya tidak terbaca, jadi tertulislah N gitu. Nah, yang selanjutnya di sini, ini merupakan peak yang bagus atau data yang bagus karena peaknya antara satu dengan yang lain itu jaraknya jauh. Ini peaknya termasuk yang bagus, data yang bagus. Dan ini contoh data yang kurang bagus. Kita perkecil sedikit. Nah, kenapa kurang bagus? Karena peak antara peak yang satu dengan peak yang lain itu berdempetan gitu. Nah, jadi terlalu dekat untuk ukurannya. Jadi tidak terbaca dengan sempurna. Seperti ini misalkan yang merah itu ada T, sedangkan yang ini adalah yang A. Yang ini nih berarti kan tidak terbaca apa sekuennya gitu. Nah, seperti yang tadi untuk mengecek, kita kembali ke edit. Kita edit dulu, terus copy FASTA format. Kita buka lagi yang tadi, plus NCBI tadi. Nah, kita pastekan di sini. Paste. Nah, kita lihat. Yang NN tadi kita buang atau kita delete. Dari sini ya, teman-teman. Kita delete. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ke bawahnya ada yang N-nya. Nah, dari sini N. Kita delete lagi. Sekali lagi yang bisa dihapus itu di ujung-ujungnya, teman-teman. Bukan yang di tengah. Oke, terus kita pasang parameter algoritmanya. Itu di urutan maksimumnya itu, target maksimumnya tetap 100 ya. Terus kita blast. Habis itu akan muncul data-data yang mengenai sequence tadi. Sequence yang kita copy paste tadi. Nah, di sini menyatakan bahwa 71% atau 100% ini merupakan data dari limnonectes kuhlil. Jadi sequence-nya ini adalah sequence dari limnonectes kuhlil ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Denny tentang DNA star. Oke, terima kasih kepada saudara Aprilia Casanova. Selanjutnya kita akan membahas tentang DNA star yang akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu saudari Denny. Kepada saudari Denny, disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai aplikasi DNA Star. Yang pertama itu buka dulu aplikasinya. Lalu pilih foldernya itu yang segmen, dan buka segmen bagian aplikasi. Nah, untuk memasukkan sequence-nya, yaitu kita klik dulu yang sequence, add one, dan kita masukkan datanya. Dan untuk memasukkan datanya, kita ubah dulu file type-nya itu jadi
AB file extension, lalu pilih filenya. Setelah dipilih, klik open. Nah, karena pada DNA start ini kita akan menggabungkan konflik atau sequence-nya itu antara forward dan reverse. Nanti kita tambah lagi satu lagi sequence-nya. Jangan lupa ubah file type-nya. Lalu ambil yang reverse dan open. Setelah ada dua file di sini, kita klik konfliknya 2 kali. Nah, selanjutnya akan muncul box baru untuk alignment of conflict. Di sini kita dapat melihat grafiknya seperti tadi pada bioedit. Itu kita klik segitiga di ujungnya. Nah, untuk memperbesarnya kita bisa gunakan ini position atau menggeser yang ini di bawah. Nah, selanjutnya kita akan memblok atau menghapus yang ada huruf M-nya. Pertama itu di yang bagian atas, di blok dulu, lalu di delete. Lalu lanjut untuk yang di bawahnya. Kita blok, lalu dihapus. Nah, setelah itu kita akan melihat find konfliknya di bagian edit, find conflict, lalu find next. Nah, nanti akan muncul blok-blok seperti ini yang menunjukkan segmen-segmen atau bagian yang ada find konfliknya. Nah, seperti yang pertama, ini ada bagian bawahnya itu A dan yang di atasnya strip. Dan strip ini kita bisa perbaiki dengan menggantinya dengan huruf A. Kita next ke selanjutnya, yang bagian ini aman. Yang ini kita ganti bagian A-nya. Selanjutnya, blok yang ini juga ada stripnya, dapat kita ganti dengan A dan C. Nah, setelah semuanya diperbaiki atau diganti, kita akan men-save konfliknya, yaitu klik konflik, save consensus, dan single file. Nah, tipe file yang di-save itu fast A,
Misal kita simpan dengan data 4. Lalu kita klik save. Nah, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Deni yang telah menjelaskan cara penggunaan aplikasi DNA Star. Mungkin sekian dari diskusi kami kelompok 4 terkait penggunaan aplikasi BioEdit dan juga DNA Star. Kami sudahi. Banyak maaf jika ada kesalahan. Saya tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.